Kenalkan, nama saya Ival Sidiki Kudus. Saya akan membacakan makalah saya untuk pelajaran PJOK. Makalah akuatik, teknik dasar keselamatan dan pembinaan prestasi, disusun untuk memenuhi tugas perbaikan nama Ival Sidiki Kudus. Mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sekolah SMKN Negeri 7 Baleendah. Kelas 11 RPL 2. Guru pembimbing Pak Teddy. Tahun ajaran 2025 sama 2026. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya makalah ini dapat disusun dengan baik. Makalah ini membahas materi akuatik secara sederhana namun lengkap, mulai dari pengertian sejarah, manfaat, teknik dasar keselamatan hingga pembinaan prestasi dalam aktivitas air. Penyusunan makalah ini dimaksud untuk membantu memahami bahwa akuatik bukan hanya olahraga renang, tetapi juga bagian dari pembelajaran jasmani yang menuntut keterampilan, disiplin, dan keberanian. Makalah ini juga disusun sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas perbaikan yang diberikan. Harapnya isi makalah ini menjadi bahan belajar yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca yang ingin mengenal materi akuatik lebih dekat. Dalam proses penyusunan, penulis berusaha menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar materi ini tidak terasa berat, tetapi tetap memiliki isi yang akademis. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran pembangunan sangat diharapkan agar karya berikutnya menjadi lebih baik. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan tentang pentingnya akuatik dalam pendidikan kesehatan dan prestasi olahraga. Bandung 2026 penyusun. Di dalam sini ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan di halaman 1, latar belakang di halaman 1, rumusan masalah halaman 2, tujuan penulis halaman 2. Bab 2 pembahasan di halaman 3, pengertian akuatik halaman 3, sejarah dan perkembangan akuatik di halaman 4, manfaat akuatik bagi kesehatan pendidikan halaman 5, cabang-cabang dan ruang lingkung akuatik halaman 6, teknik dasar renang halaman 7, keselamatan etika di kolam renang halaman 9, sarana prasarana dan perkekuatan halaman 10, program latihan dan pembinaan prestasi halaman 11, akuatik dan pembelajaran PJOK halaman 13, kendala dan solusi pembelajaran akuatik halaman 14. Bab 3 penutup di halaman 15, kesimpulan di halaman 15, saran di halaman 16, daftar pustaka halaman 17, dan lampiran di halaman 18. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Akuatik merupakan salah satu materi penting dalam pendidikan jasmani karena berhubungan langsung dengan aktivitas di air, menuntut keberanian, keterampilan gerak, serta pemahaman keselamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan berenang dan mengenali lingkungan air memiliki nilai yang besar. Tidak sedikit orang yang menjadikan renang sebagai olahraga rekreasi, olahraga kesehatan, maupun olahraga prestasi. Karena itu materi akuatik sangat layak dipelajari secara serius sejak di bangku sekolah. Dengan sekolah, akuatik sering dianggap hanya sebagai aktivitas tambahan, padahal dipahami dengan benar, akuatik memberi pengalaman besar yang sangat lengkap. Peserta didik belajar mengatur napas, melatih koordinasi tubuh, pembangunan percaya diri, dan memahami disiplin saat berada di kolam renang. Pengajaran ini juga mengajarkan tanggung jawab karena aktivitas air memiliki risiko yang harus dikelola dengan baik. Selain manfaat fisik, akuatik memiliki nilai mental dan sosial. Siswa belajar bersama, mengikuti arahan pelatih atau guru, menghargai aturan, serta menjaga keselamatan diri dan teman. Hal-hal tersebut penting karena pendidikan jasmani bukan semata-mata tentang gerak tubuh, tetapi pembentukan karakter. Dengan demikian, pembahasan tentang akuatik perlu dilakukan secara sistematis agar pemahaman siswa menjadi utuh. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah apa yang dimaksud dengan akuatik, bagaimana sejarah dan perkembangannya, apa saja manfaat akuatik bagi kesehatan dan pendidikan, cabang-cabang apa saja yang masuk dalamnya, bagaimana teknik dasar yang perlu dikuasai, serta bagaimana menjaga keselamatan ketika melakukan aktivitas air. Rumusan masalah tersebut menjadi dasar pembahasan agar materi lebih terarah. Dan itu makalah ini juga membahas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk
pembinaan latihan peran akuatik dalam pembelajaran BJOK dan kendala yang sering muncul di lapangan. Dengan melihat berbagai aspek itu, pembaca diharapkan memahami akuatik secara lebih luas, bukan hanya sebagai olahraga renang biasa. Tujuan penulis makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang akuatik, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di air, dan memberi gambaran mengenai teknik serta manfaatnya. Melalui makalah ini diharapkan pembaca dapat memahami bahwa akuatik memiliki nilai pendidikan yang besar, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Tujuan lain dari pesan ini adalah membantu menyiapkan diri dari ketika mengikuti pembelajaran atau praktik akuatik. Dengan adanya penjelasan yang runtut, membaca yang memiliki bakal awal sebelum terjun langsung ke kolam renang. Pengetahuan dasar yang kuat akan membuat proses belajar menjadi lebih aman, nyaman, dan efektif. Bab 2. Pembahasan. Pengertian akuatik. Secara umum, akuatik adalah segala bentuk aktivitas jasmani yang dilakukan di dalam air atau berkaitan erat dengan lingkungan air. Dalam konteks pendidikan jasmani, akuatik mencakup kegiatan berenang, bermain air, melatih pernapasan, melatih meluncur, hingga pembelajaran keselamatan diri di air. Karena cakupnya luas, akuatik dapat dipandang sebagai bidang yang menggabungkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan sikap. Akuatik berbeda dengan aktivitas fisik tidak darat karena tubuh manusia harus menyesuaikan diri dengan gaya apung, tekanan air, dan hambatan gerak. Saat berada di air, keseimbangan tubuh menjadi lebih kompleks, sehingga latihan yang dilakukan harus bertahap. Misalnya ini yang membuat akuatik bermanfaat untuk melatih koordinasi, konsentrasi, dan pengendalian tubuh secara menyeluruh. Sejarah dan perkembangan akuatik. Sejarah akuatik tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Sejak zaman dahulu, manusia sudah mengenal cara bergerak di air untuk mencari makan, menyeberangi sungai, atau menyelamatkan diri dari bahaya. Dari kebiasaan tersebut, kemampuan berenang berkembang menjadi keterampilan penting yang kemudian diwariskan antar generasi. Seiring berkembangnya peradaban, berenang mulai dipelajari sebagai bentuk rekreasi dan olahraga. Lomba renang, loncat indah, dan polo air kemudian muncul sebagai cabang olahraga tersendiri. Di Indonesia, akuatik berkembang melalui pendidikan jasmani dan organisasi olahraga. Saat ini, akuatik tidak hanya dipelajari untuk kesehatan, tetapi untuk meraih prestasi pada tingkat daerah. Manfaat akuatik bagi kesehatan dan pendidikan. Akuatik memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Gerak di air mampu melatih hampir seluruh otot tubuh, terutama otot lengan, kaki, perut, punggung, dan bahu. Karena air memberi tahanan alami, latihan menjadi efektif untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. Selain itu, berenang juga membantu melatih jantung dan paru-paru sehingga kebugaran jasmani meningkat. Dari sisi pendidikan, akuatik mengajarkan kedisiplinan, keberanian, dan rasa percaya diri. Siswa yang awalnya takut air dapat belajar mengatasi rasa takut secara bertahap. Proses ini sangat baik untuk membentuk mental. Akuatik juga mendorong kemampuan bekerja sama ketika latihan dilakukan secara kelompok. Nilai-nilai ini menjadikan akuatik sebagai sarana pendidikan yang efektif. Cabang-cabang dan ruang lingkup akuatik. Ruang lingkup akuatik cukup luas. Cabang yang paling dikenal adalah renang dengan berbagai gaya, seperti gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Selain renang, ada juga polo air yang menggabungkan unsur berenang, strategi permainan, dan kerja sama tim. Cabang lain yang tidak kalah menarik adalah loncat indah, renang artistik, dan renang perairan terbuka. Dalam belajar di sekolah, ruang lingkup akuatik biasanya disesuaikan dengan kemampuan siswa dan fasilitas yang tersedia. Guru akan memilih materi yang aman dan relevan, misalnya pengenalan air, latihan pernapasan, meluncur, dan gerakan dasar kaki serta tangan. Dengan cara ini, pembelajaran tetap efektif meskipun belum sampai pada tingkat keterampilan yang tinggi. Teknik dasar renang. Teknik dasar renang mencakup pengenalan air, karakter pernapasan, posisi tubuh, gerakan air, gerakan tangan, koordinasi keseluruhan. Pengenalan air dilakukan agar siswa berasa nyaman dan tidak cemas. Setelah itu, latihan pernapasan menjadi penting karena napas harus diatur agar tubuh tidak cepat lelah.
Posisi tubuh yang baik akan mengurangi hambatan air dan membuat gerak lebih efisien. Tekan kaki dan tangan ada tiap gaya memiliki karakter yang berbeda. Pada gaya bebas, kaki bergerak naik turun secara bergantian, sedangkan tangan melakukan gerakan menarik air ke dalam. Pada gaya dada, gerakan tangan dan kaki dilakukan serentak dengan irama tertentu. Siswa perlu memahami bahwa teknik yang benar bukan hanya cepat tetapi juga hemat tenaga dan aman bagi tubuh. Keselamatan dan etika di kolam renang. Keselamatan adalah aspek paling penting dalam akuatik. Sebelum masuk kolam, peserta didik harus mengetahui kedalaman air, kondisi kolam, dan aturan yang berlaku. Pemanasan juga wajib dilakukan agar otot tidak kaku. Seorang yang belum mahir berenang sebaiknya tidak melaksakan diri berada di area dalam tanpa pengawasan. Penggunaan lampung, papan renang, atau alat bantu lain perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Ketika di kolam renang juga harus perhatikan. Siswa perlu menjaga kebersihan, tidak berlari di pinggir kolam, dan tidak mendorong teman, dan mendengarkan instruksi guru dengan baik. Sikap tertib membantu mencegah kecelakaan dan membuat suasana latihan lebih nyaman. Dalam akuatik, disiplin bukan aturan, melainkan bagian dari perlindungan diri dan perlindungan orang lain. Sarana, prasarana, dan perlengkapan. Pembelajaran akuatik membutuhkan sarana dan prasarana yang menandai. Kolam berenang dengan kedalaman bertahap sangat membantu siswa belajar sesuai kemampuan. Lingkungan kolam harus bersih, aman, dan memiliki batas yang jelas. Jika memungkinkan, tersedia pula ruang ganti, kamar mandi, peluit, papan start, dan pengamatan seperti pelampung. Perlengkapan pribadi yang umum digunakan adalah pakaian renang, kacamata renang, dan penutup kepala dan handuk. Untuk latihan tertentu, papan pelampung, pool buoy, dan snorkel latihan yang digunakan. Perlengkapan yang tepat akan membantu proses belajar menjadi lebih nyaman dan efisien. Namun, perlengkapan hanyalah alat bantu. Yang paling penting tetap keterampilan, keberanian, dan kepatuhan pada aturan. Program latihan dan pembinaan prestasi. Pembinaan prestasi dalam akuatik dilakukan secara bertahap. Latihan awal biasanya berfokus pada pengenalan air, pernapasan, dan koordinasi sederhana. Setelah itu, latihan ditingkatkan ke teknik, gaya renang, serta membalikan serta daya tahan. Program latihan yang baik harus memperhatikan usia, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan peserta didik. Dalam pembinaan prestasi, konsistensi latihan sangat penting. Atlet atau siswa yang ingin maju perlu berlatih secara teratur dan tidak tergesa-gesa. Pelatih juga harus memberi evaluasi agar kesalahan teknik dapat diperbaiki sejak dini. Selain latihan fisik, motivasi dan mental perlu dibangun. Dengan pembinaan yang terarah, potensi siswa dalam akuatik yang dapat berkembang maksimal. Akuatik dalam pembelajaran PJOK. Di sekolah, akuatik menjadi bagian penting dari mata pelajaran PJOK karena mendukung tujuan pendidikan jasmani secara menyeluruh. Melalui akuatik, siswa belajar bergerak aktif, berani mencoba baru, dan memahami manfaat olahraga bagi kesehatan. Materi ini juga memberi pengalaman belajar menyenangkan karena dilakukan di lingkungan berbeda di ruang kelas. Guru PJOK memiliki peran besar dalam memastikan pembelajaran akuatik berjalan efektif. Guru harus mampu menjelaskan teknik secara sederhana, memantau keselamatan, serta memberi contoh gerakan yang benar. Selain itu, guru juga perlu memberi motivasi kepada siswa yang masih takut air. Dan pendekatan yang sabar dan bertahap, pembelajaran akuatik akan menjadi pengalaman positif bagi siswa. Kendala solusi dalam pembelajaran akuatik. Kendala yang sering muncul dalam pembelajaran akuatik antara lain rasa takut terhadap air, keterbatasan fasilitas, jumlah siswa yang terlalu banyak, dan kurangnya pengalaman dasar berenang. Kendala tersebut dapat membuat proses belajar menjadi kurang optimal jika tidak ditangani dengan baik. Karena itu, guru perlu merancang kegiatan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Solusinya adalah memberikan pengenalan air secara perlahan, menggunakan alat bantu latihan, membagi kelompok belajar, dan menerapkan aturan kesehatan yang ketat. Dukungan orang tua juga penting agar siswa lebih siap mengikuti kegiatan akuatik. Dengan kerjasama yang baik antara guru, siswa, dan pihak sekolah, hambatan yang ada dapat dikurangi sehingga pembelajaran tetap belajar lancar.
Contoh penerapan nilai-nilai ekotik dalam kehidupan sehari. Nilai-nilai yang dipelajari dalam akuatik tidak berhenti di kolam renang. Disiplin, keberanian, kesabaran, dan tanggung jawab yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya siswa yang terbiasa mengikuti aturan di kolam renang akan lebih mudah mematuhi aturan di sekolah. Siswa yang belajar mengatasi rasa takut ia juga cenderung lebih berani menghadapi tantangan lain. Akuatik juga melatih kebiasaan menjaga kebersihan dan kesehatan. Setelah berenang, peserta didik perlu mandi, merapikan perlengkapan, dan memastikan tubuh tetap fit. Kebiasaan sederhana ini mencerminkan sikap peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan. Dengan demikian, akuatik memberi pelajaran yang praktis sekaligus membentukkan karakter positif. Dalam lingkungan sosial, akuatik mengajarkan pentingnya saling membantu. Teman yang lebih mahir dapat memberi dukungan kepada teman yang masih ragu. Guru atau pelatih juga mencontohkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari kecepatan, tapi juga dari ketekunan dan dalam memproses. Nilai-nilai seperti inilah yang membuat akuatik sangat bermanfaat sebagai materi pendidikan. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disebutkan bahwa akuatik adalah kegiatan jasmani yang dilakukan di air dan memiliki cakupan luas mulai dari renang hingga cabang olahraga air lainnya. Akuatik bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran fisik, melatih pernapasan, mengentrisi tubuh, serta membantu keberanian dan disiplin. Selain itu, akuatik juga memiliki nilai pendidikan yang tinggi dalam pembelajaran WJOK. Akuatik dapat menjadi sarana untuk menanamkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan juga kepedulian terhadap keselamatan. Oleh karena itu, akuatik perlu dipelajari secara bertahap, aman, dan teratur, terarah agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Saran. Bagi siswa, saran utama adalah mengikuti pembelajaran akuatik dengan sungguh-sungguh dan tidak meremehkan aturan keselamatan. Siswa perlu berani mencoba, tetapi tetap berhati-hati dan mendengarkan arahan guru dan pelatih. Latihan yang teratur akan membantu meningkatkan kemampuan agar dengan lebih cepat. Bagi guru dan sekolah, penting untuk menyediakan pembelajaran akuatik yang aman, menyenangkan, dan sesuai kemampuan siswa. Fasilitas yang baik, pengawasan yang ketat, dan metode yang tepat akan membuat kegiatan lebih efektif. Dengan kerjasama semua pihak, akuatik dapat menjadi pengalaman belajar yang bermanfaat dan berkesan. Daftar pustaka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SMA dan SMA. World Aquatic, General Rules and Guidelines for Aquatic Sport. Harsono, Coaching and Training Principle in Sport. Sajoto, Pembinaan Kondisi Fisik dalam Olahraga. Yunus M, Olahraga Renang, Teknik Dasar dan Pembinaan Prestasi. Materi PJO ke sekolah yang menengah tentang aktivitas air dan keselamatan berenang. Lampiran 1. Contoh jadwal latihan akuatik mingguan. Saat Senin, pengenalan air, latihan pernapasan dan meluncur. Saat hari Rabu, latihan gerak kaki dan tangan gaya bebas serta gaya dada. Jumat, koordinasi gerak, latihan daya tahan dan evaluasi teknik. Sabtu atau Minggu, pemulihan, peregangan, dan diskusi kesalahan teknik. Lampiran 2. Glosarium singkat. Akuatik, aktivitas jasmani yang dilakukan di air atau berhubungan dengan olahraga air. Meluncur, gerakan tubuh di air untuk menjaga posisi streamline agar hambatan berkurang. Koordinasi, kemampuan mengatur kerja beberapa bagian tubuh secara serasi. Daya tahan, kemampuan tubuh untuk tetap aktif dalam waktu yang cukup lama tanpa cepat lelah. Keselamatan, upaya menjaga diri dan orang lain agar terhindar dari bahaya. Lampiran teman. Pentingnya adaptasi tubuh di air. Tubuh manusia pada dasar lebih terbiasa bergerak di darat daripada di air. Karena itu, ketika seorang pertama kali masuk ke kolam, ia akan merasakan perbedaan keseimbangan, tekanan, dan hambatan gerak. Adaptasi tubuh di air menjadi perbedaan dan tahap awal yang sangat penting. Siswa perlu belajar mengapung, mengenali kedalaman air, dan merasakan gerakan tubuh secara perlahan. Adaptasi yang baik akan membuat peserta lebih tenang dan siap menerima teknik berikutnya. Dalam pembelajaran, guru sebaiknya tidak langsung meminta siswa berenang jarak jauh. Latihan sederhana seperti membasahi wajah, mengatur napas, berjalan di air
dangkal dan meluncur pendek sudah cukup untuk membangun kenyamanan. Tahap ini penting karena rasa aman akan mengaruhi keberanian siswa. Jika adaptasi dilakukan dengan sabar dan beradaptasi, belajar akan lebih baik dan risiko ketakutan berhadap air dapat dikurangi. Prinsip dasar latihan yang efektif. Latihan akuatik yang efektif harus mengikuti prinsip bertahap, teratur, dan sesuai kemampuan. Bertahap berarti materi diberikan dari yang paling mudah menuju yang lebih sulit. Teratur berarti latihan dilakukan dengan frekuensi yang cukup agar tubuh tidak kehilangan kebiasaan bergerak di air. Sesuai kemampuan berarti guru harus melihat si fisik dan mental siswa sebelum menentukan target latihan. Prinsip lain yang penting adalah pengulangan dan evaluasi. Gerakan yang benar perlu diulang-ulang agar menjadi kebiasaan. Setelah itu, guru memberi koreksi supaya kesalahan tidak terus terbawa. Dengan latihan yang terstruktur, siswa bukan hanya mampu bergerak di air, tetapi juga memahami mengapa suatu gerakan dilakukan dengan cara tertentu. Pemahaman ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan tidak sekedar meniru gerakan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Keberhasilan belajar akuatik dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor fisik seperti kekuatan, daya tahan, kelunturan, dan koordinasi yang sangat menentukan. Faktor fisiologis juga berperan besar, terutama rasa percaya diri dan keberanian. Siswa yang selalu takut air biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dibandingkan siswa yang sudah terbiasa bermain di lingkungan air. Selain itu, faktor lingkungan seperti kualitas kolam, kedalaman air, cuaca, dan kepadatan peserta juga berpengaruh. Dukungan guru, pelatih, dan keluarga turut menentukan hasil latihan. Saya yang dapat dukungan moral cenderung lebih semangat dan tidak mudah menyerah. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, pembelajaran akuatik dapat dirancang yang lebih realitas dan lebih mudah mencapai tujuan. Kesalahan yang sering dilakukan pemula dalam akuatik sering melakukan beberapa kesalahan, misalnya menahan napas terlalu lama, mengangkat kepala tinggi saat berenang, atau menggerakkan kaki dan tangan tanpa irama. Kesalahan ini membuat tubuh cepat lelah dan gerakan jadi tidak efisien. Ada juga pemula yang terlalu panik saat air masuk ke hidung atau mulut. Padahal hal tersebut dapat diatasi dengan latihan pernapasan yang tepat. Kesalahan lain adalah kurangnya pemanasan sebelum masuk air. Otot yang belum siap beresiko kram atau tegang. Pemula juga sering tidak mendengarkan instruksi sehingga gerakan yang dilakukan akan menjadi asal-asalan. Oleh karena itu, guru juga perlu memberikan contoh yang jelas dan koreksi yang konsisten. Dengan perbaikan bertahap, siswa akan lebih cepat memahami teknik dasar dengan benar dan mengurangi kebiasaan buruk sejak awal. Cara menjaga motivasi saat belajar akuatik masih sangat penting dalam pembelajaran akuatik, terutama bagi siswa yang masih takut air atau merasa kurang percaya diri. Salah satu cara menjaga motivasi adalah membuat target kecil yang mudah dicapai. Misalnya hal ini siswa hanya perlu bahasa wajar dan meluncur pendek. Target yang tercapai akan menumbuhkan rasa berhasil dan mendorong siswa untuk melangkah ke tahap berikutnya. Guru juga dapat memberi pujian sederhana saat siswa menunjukkan keberanian atau kemajuan. Pujian yang tepat akan membuat siswa merasa dihargai. Selain itu, suasana latihan sebaiknya dibuat menyenangkan dengan permainan ringan dan yang tetap aman. Dengan pendekatan seperti ini, akuatik tidak terasa menakutkan, melainkan menjadi pengalaman belajar yang menarik dan menantang secara positif. Peran guru dan pelatih. Guru dan pelatih memiliki tanggung jawab besar dalam pembelajaran akuatik. Mereka harus mampu menjelaskan teknik dasar yang dengan bahasa yang mudah dipahami, menunjukkan gerakan yang benar, dan mengatasi keselamatan seluruh peserta. Dalam situasi tertentu, guru harus siap menghentikan latihan bila ada tanda-tanda bahaya. Kehati-hatian ini sangat penting karena aktivitas air tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Selain menjaga keselamatan, guru dan pelatih juga berfungsi sebagai motivator. Siswa yang takut air perlu diberi pendekatan yang lembut, bukan tekanan. Guru yang sabar akan lebih mudah membangun kepercayaan siswa. Pelatih yang baik juga memberi umpan balik dan yang jelas agar setiap
peserta tahu apa yang harus diperbaiki. Dengan peran yang tepat, hasil pembelajaran akan lebih maksimal dan suasana latihan menjadi lebih sehat. Pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dalam akuatik tidak hanya berarti datang tepat waktu, tapi juga mematuhi aturan keselamatan dari tata tertib latihan. Siswa harus siap dengan perlengkapan, dengan mendengar instruksi dan menjaga perilaku selama berada di kolam. Tanpa disiplin, latihan akan kacau dan risiko kecelakaan meningkat. Karena itu, disiplin menjadi bagian penting dari keberhasilan pembelajaran. Tanggung jawab juga harus ditanamkan. Setiap siswa bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri dan ikut menjaga keselamatan teman. Tidak mendorong teman, tidak berlebihan, dan tidak mengganggu jalannya latihan adalah contoh sikap yang bertanggung jawab. Nah, ini bermanfaat bukan hanya saat belajar akuatik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan di rumah. Akuatik sebagai olahraga prestasi. Akuatik dapat dikembangkan dengan menjadi olahraga prestasi dengan pembinaan yang terarah. Atlet renang profesional biasanya melalui proses latihan panjang yang mencakup teknik, fisik, mental, dan taktik. Mereka tidak hanya berlatih keras tetapi juga menjaga pola makan, istirahat, dan pemulihan tubuh. Semua aspek tersebut saling mendukung agar performa tetap stabil. Di tingkat sekolah, bibit atlet juga dikenali sejak awal melalui kemampuan dasar yang baik dan semangat latihan yang tinggi. Jika potensi tersebut dibina dengan benar, siswa bisa berkembang menjadi atlet yang unggul. Namun, prestasi tidak lahir secara instan, butuh ketekunan, dukungan lingkungan, dan evaluasi rutin. Nah, itu akuatik sebagai olahraga prestasi memerlukan keseriusan sejak tahap pembelajaran dasar. Hubungan akuatik dengan kesehatan tubuh. Aktivitas air memberikan dampak positif terhadap kesehatan tubuh. Gerakan renang dapat membantu menjaga berat badan, meningkatkan kapasitas paru-paru, dan perbaiki sirkulasi darah. Karena dilakukan dengan beban air, latihan ini juga relatif ramah bagi sendi dibandingkan beberapa olahraga darat. Hal tersebut menjadikan akuatik cocok sebagai aktivitas kebugaran untuk berbagai usia. Meski demikian, latihan tetap harus dilakukan dengan dosis yang tepat. Selama berada di air dingin atau memaksakan diri saat tubuh lelah dapat menimbulkan masalah kesehatan. Oleh sebab itu, pemanasan, hidrasi, dan pendinginan tetap diperlukan. Bila dilakukan dengan benar, akuatik dapat menjaga olahraga yang menyenangkan sekaligus menyehatkan tubuh secara menyeluruh. Perkembangan sarana akuatik di sekolah. Sekolah yang ingin mengembangkan akuatik perlu memperhatikan sarana secara bertahap. Tidak semua sekolah memiliki kolam renang sendiri, sehingga kerjasama dengan pihak luar sering menjadi solusi. Namun apapun butuh fasilitas, unsur keselamatan harus menjadi prioritas utama. Kolam yang digunakan harus bersih, aman, dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Selain kolam, sekolah juga perlu menyiapkan jadwal yang jelas, perlengkapan dan pendukung, serta petugas atau pendamping yang memahami aturan keselamatan. Pengembangan sarana tidak harus mahal terlebih dahulu, tetapi harus berencana. Dengan fasilitas yang memadai dan mengelola yang baik, pembelajaran akuatik dapat berjalan lebih efektif dan memberi pengalaman yang positif bagi siswa. Peran dukungan keluarga. Dukungan keluarga sangat membantu keberhasilan belajar akuatik. Siswa yang dapat dorongan dari orang tua biasanya lebih percaya diri dan lebih siap mengikuti latihan. Keluarga dapat membantu dengan cara sederhana, seperti memastikan perlengkapan renang sudah siap, memberi semangat sebelum kegiatan, dan mendengarkan cerita pengalaman anak setelah latihan. Dukungan keluarga juga penting ketika siswa mengalami rasa takut atau gagal. Alih-alih dimarahi, siswa sebaiknya diberi motivasi agar mau mencoba lagi. Dengan suasana rumah yang mendukung, pembelajaran di sekolah terasa lebih ringan. Karena itu, pendidikan akuatik bukan hanya urusan guru, tetapi dapat menjadi kerjasama yang baik antar sekolah dan keluarga. Dan untuk lampiran, latihan tambahan ini disusun untuk memperluas pemahaman tentang akuatik secara lebih mendalam. Dan membaca bagian lampiran membaca diharapkan dapat melihat bahwa akuatik bukan hanya soal teknik berenang, melainkan juga tentang kesiapan mental, disiplin, keselamatan, kerjasama, dan pembinaan yang berkelanjutan. Semua unsur tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Makin baik pemahaman seorang
tentang akuatik, semakin besar pula peluang untuk menikmati manfaatnya. Baik sebagai hal pembelajaran sekolah maupun sebagai olahraga prestasi, akuatik tetap memerlukan kesungguhan. Nah, itu latihan yang aman, terarah, dan konsisten akan menjadi kunci utama dalam mencapai hasil yang baik. Hampiran tambahan 2. Contoh studi kasus pembelajaran sekolah. Dalam suatu pembelajaran akuatik, guru menemukan pembelajaran terdapat siswa yang berani masuk ke kolam tetapi masih kaku saat mengatur pernapasan. Ada juga siswa yang sudah percaya diri tetapi gerak tangannya belum koordinasi dengan baik. Situasi seperti ini sangat umum terjadi dan menunjukkan bahwa kemampuan dari setiap siswa berbeda. Karena itu pendekatan pembelajaran tidak bisa disamakan untuk semua peserta. Solusi tepat adalah memberikan latihan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Siswa yang belum berani dapat diberi tugas adaptasi air, sementara siswa yang sudah cukup siap bisa mulai terlatih teknik meluncur dan koordinasi. Dengan pengelompokan dengan fleksibel, guru dapat membantu semua siswa berkembang secara bertahap tanpa merasa tertinggal. Refleksi atas pembelajaran akuatik. Setelah pembelajaran akuatik, siswa biasanya dari bawah renang bukan sekedar bergerak di air. Ada proses panjang yang menentukan kesabaran, ketelitian, dan tujuan terus-menerus. Siswa juga akan memahami bahwa keselamatan harus selalu ditempatkan di atas keinginan untuk cepat bisa. Kesadaran ini penting karena akan membantu sikap yang lebih dewasa mengikuti kegiatan olahraga. Refleksi lain yang muncul adalah bahwa keberhasilan dalam akuatik tidak selalu tampak dari jauh. Kemajuan kecil seperti berani membuka mata di air, mampu mengampung beberapa didik, atau berhasil melakukan meluncur sudah merupakan pencapaian yang berarti. Dengan cara padang seperti ini, siswa dapat belajar menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Ringkasan materi untuk pengeluasan. Akuatik adalah aktivitas olahraga air yang mencakup banyak cabang dan manfaat. Teknik dasar yang perlu dikuasai adalah pengenalan air, pernapasan, posisi tubuh, gerakan kaki, gerakan tangan, serta koordinasi. Selain itu, peserta didik harus memahami aturan keselamatan, etika di kolam, dan pentingnya pemanasan sebelum latihan. Cara ini juga mendekatkan bahwa akuatik memberi manfaat bagi kesehatan, pendidikan, karakter, dan prestasi dengan latihan yang aman, terarah, dan teratur. Kemampuan siswa akan meningkat. Ringkasan ini diharapkan memudahkan pembaca mengingat kembali poin-poin utama yang telah dijelaskan dalam makalah. Catatan akhir untuk peserta didik. Bagi peserta didik, kunci utama dalam pembelajaran akuatik adalah tidak takut untuk mencoba dan tidak malu bertanya. Kesalahan pada awal latihan merupakan hal yang wajar karena semua keterampilan membutuhkan proses. Yang paling penting adalah menjaga semangat dengan guru dan tetap aturan yang berlaku. Jika kebiasaan positif ini dilakukan secara konsisten, akuatik akan menjadi kegiatan yang menyenangkan sekaligus bermanfaat. Peserta tidak hanya bisa sehat tetapi juga lebih terampil, disiplin, dan percaya diri. Inilah yang menjadikan akuatik layak dipelajari di sekolah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.